Hello, welcome back to my channel Anak Rantau ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan untuk statistika pendidikan. Sebagai gambaran, dari statistik ini berasal dari kata atau memiliki arti yang sempit, yakni angka atau data. Sedangkan kalau kita misalkan masuk pada bagian yang sebenarnya atau secara luas, statistika ini diartikan sebagai suatu prosedur yang melalui satu metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta bagaimana penyajian data itu sendiri. Untuk mengetahui lebih dalam mengapa statistika diperlukan, ini tidak lain dan tidak lepas dari adanya pengukuran. Pengukuran ini digunakan untuk memberikan skor tertentu. Dari hasil skor ini kemudian kita akan melakukan penilaian dan melakukan semacam evaluasi untuk melihat keberhasilan suatu program tertentu atau rangkaian mata pelajaran tertentu. Salah satu sarana dalam penelitian juga kalian bisa menggunakan statistika ini dalam penyelesaian tugas akhir, khususnya untuk penelitian kuantitatif seperti itu. Kemudian statistika ini dipelajari juga untuk mata kuliah, penelitian, dan evaluasi atau asesmen pembelajaran. Kemudian sebagai sarana dalam penelitian ini, kita perlu mengolah suatu data untuk memperoleh suatu interpretasi. Interpretasi ini biasa dikenal juga dengan bagaimana kita mengartikan data itu atau memaknai data itu. Jadi kita tidak hanya berpikir bahwa pada angka yang diperoleh dari hasil pengukuran ini tidak bermakna, tapi sebaliknya angka ini memiliki makna pada setiap hasil perhitungan pada proses perhitungan statistik yang ada. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa statistika secara luas ini memiliki makna, yaitu mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu. Kemudian itulah kegunaan dari statistika itu sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Untuk memahami statistika ini pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok yang besar. Kelompok pertama disebut dengan statistika deskriptif. Tujuan dari statistika deskriptif ini berkenaan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian sebagian atau seluruh data yang dilakukan dari hasil pengamatan untuk memberi informasi tanpa adanya pengambilan kesimpulan. Jadi statistika deskriptif ini gunanya hanya untuk memberikan gambaran tertentu mengenai suatu kondisi atau keadaan dari suatu data. Kemudian statistika inferensi ini hampir sama dengan deskriptif, tapi di sini ada step yang terakhir di sini kemudian dilakukan. Pada bagian ini dilakukan interpretasi serta pengambilan kesimpulan. Statistika inferensial ini menghasilkan suatu yang namanya generalisasi atau merepresentasikan suatu representatif dari satu sampel berdasarkan data yang diambil untuk memberikan istilahnya gambaran mengenai populasi dari sampel yang diambil. Pada dasarnya kedua bagian ini, statistika ini pendekatan statistika deskriptif ataupun fase inferensi ini bergantung dari sampling yang kita gunakan. Jika kita menggunakan seluruh sampling atau dengan kata lain semua populasi kita ambil sebagai sampling atau sampel, ini biasanya dikenal dengan istilah sensus. Ini merupakan statistika deskriptif. Mengapa demikian? Karena semua karakteristik data ini tinggal dipaparkan sebagaimana hasilnya tanpa perlu dilakukan istilahnya generalisasi, karena data yang kita peroleh merupakan data yang real dari
populasi yang ada, seluruh populasi. Sementara untuk inferensial, karena mungkin keterbatasan kita dalam mengambil seluruh sampel dalam populasi, mengambil seluruh objek ya, maka kita perlu menyederhanakan, istilahnya melakukan teknik sampling. Oke, untuk teknik sampling ini kami akan bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa ya untuk mengikuti video yang akan datang. Kemudian baik, kita kembali ke statistika inferensi, bahwa karena keterbatasan kita mengambil seluruh subjek pada populasi, maka kita lakukan istilahnya mengambil sebagian yang mewakili. Nah, ini disebut dengan sampling. Nah, sehingga sampling hasil statistik, perhitungan statistiknya nanti, statistiknya itu kita akan generalisasikan atau meramalkan populasi seperti itu. Kita lanjut pada bagian berikutnya. Tentunya dalam sebuah penelitian dikenal adanya metode ilmiah, yaitu bagaimana cara kita mencari kebenaran yang ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliruan yang paling kecil. Setidak-tidaknya kita tidak melakukan kesalahan yang fatal seperti itu. Dan langkahnya yaitu kita harus dalam metode ilmiah, terlebih dahulu kita harus merumuskan masalah, melakukan studi literatur, kemudian membuat dugaan-dugaan atau yang biasa disebut dengan hipotesis awal berdasarkan studi literatur yang kita lakukan. Kemudian pada bagian keempat, ini yang paling membutuhkan yang namanya statistik. Ya, ini pada saat kita melakukan pengumpulan, mengolah data, menguji hipotesis, dan menjawab pertanyaan dari sebuah penelitian. Kemudian 5, mengambil kesimpulan. Oke, peran statistik pada bagian yang keempat ini, ini bisa kalian lihat bahwa di sini pada saat kita akan melakukan pengumpulan data sampai dengan menjawab atau menguji hipotesis, kita perlu mengembangkan yang namanya instrumen, kemudian menentukan sampel, menentukan sifat data yang diperoleh, kemudian variabel penelitian ini seperti apa. Melakukan kita melakukan analisis dengan metode tertentu. Tentunya rangkaian ini sangat mementingkan yang namanya statistik, seperti itu. Kemudian data, kita masuk ke dalam data ya. Di sini data kita bagi atas dua, yakni kualitatif dan kuantitatif. Pada dasarnya untuk data kualitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kategorik atau bukan angka. Merupakan data hasil penggolongan suatu data ya. Jadi ini bukan angka, jadi cuma sebagai penggolongan suatu data. Kemudian di sini contohnya adalah jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja, kemudian bisa berupa jenis kelamin, kemudian tingkatan pendidikan, seperti itu. Sementara data kuantitatif atau data numerik ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, merupakan variabel hasil perhitungan dan pengukuran. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran ataupun perhitungan, maka kita akan memperoleh data kuantitatif. Cirinya itu dalam bentuk angka. Contohnya adalah lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan, kemudian beberapa yang lain, jumlah pasien setiap ruangan, kemudian tekanan darah, banyaknya hemoglobin dalam dunia dunia kesehatan, kemudian seperti itu. Sementara secara pembagian data atau jenis data ini terbagi atas 4 kalau dilihat dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Ini ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai keempat jenis data ini. Oke, di sini dikatakan bahwa data nominal merupakan data yang diperoleh dari hasil kategorisasi. Oke, kategorisasi atau klarifikasi, atau biasa juga disebut dengan data atau nilai yang diperoleh dari data yang tidak kita tahu nilai data mana yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, atau dengan kata lain kita cuma memberikan simbol atau simbolisasi. Contohnya di sini adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan. Kemudian
uh, posisi cirinya ini posisi setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika di dalamnya. Oke, dalam dunia pendidikan, contohnya, misalkan kita akan melakukan analisis mengenai demografi suatu keadaan. Misalkan kita akan mengetahui jumlah, oke, jumlah suku pada pulau tertentu. Oke, kemudian kita akan klasifikasikan. Ada misalkan suku A, suku A yang kita simbolkan misalkan dengan angka 1, suku B yang misalkan kita simbolkan dengan 2, suku C misalkan kita simbolkan dengan 3. Perlu kita ketahui bahwa data ini merupakan data nominal karena suku 1, suku 2, dan suku 3 ini tidak melambangkan superioritas ataukah apa tingkatan ya, apakah suku 1 lebih baik dari 2 atau 3, ini tidak melambangkan seperti itu. Cuma untuk memberi kita istilahnya simbol untuk memudahkan kita nanti dalam analisis, dalam penelitian, atau dalam menghitung frekuensinya ada berapa banyak, seperti itu. Kita simbolkan misalnya SA sama dengan 1, suku B sama dengan 2, suku C sama dengan 3. Jenis kelamin misalkan pada saat kita mau menganalisis, misalkan dalam penelitian kita akan menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap misalkan IQ. Oke, jenis kelamin terhadap IQ. Maka dalam penelitian jenis kelamin ini merupakan data kategori yang terbagi atas misalkan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Di sini biasa kita simbolkan untuk mempermudah, laki-laki itu disimbolkan dengan 1 dan perempuan itu disimbolkan dengan angka 2. Namun 1, 2 ini tidak bermakna bahwa 1 itu atau 2 itu lebih baik daripada 1. Sama dengan jumlah suku pada pulau tertentu. Jadi seperti itu. Kita lanjut pada data berikutnya. Di sini dikenal dengan data ordinal. Ini merupakan data yang masuk dalam kategori kualitatif ya, tidak dalam bentuk angka yang bisa kita numerisasi, atau kita tidak numerisasi tapi kita tidak bisa melakukan operasi matematika di dalamnya. Oke, data ordinal ini merupakan data yang diperoleh dari cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut ada hubungannya. Oke, jadi kita bisa membedakan nilai di antara simbol yang satu dengan yang lainnya. Kita akan mengetahui tingkat ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah, tapi belum diketahui besar antara nilai datanya, beda nilai data tersebut. Di sini kita bisa memberi contoh, ada kepuasan kerja, motivasi, ada contoh lain seperti misalkan tingkatan pendidikan, kemudian stadium penyakit, pangkat seseorang, itu bisa kita kategorikan dalam data ordinal. Dalam kasus penelitian, misalkan kita akan mengetahui pengaruh tingkat pendidikan seseorang. Oke, jadi kita misalnya mau menganalisis tingkat pendidikan orang tua, oke, terhadap misalkan prestasi anak. Oke, nah, di sini kita memiliki data tingkat pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua ini misalkan ada SD, ada SMP, ada SMA, dan perguruan tinggi. Oke. Di sini bisa kita simbolkan dengan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Tentunya 1, 2, 3, 4 ini selain sebagai simbol, ini memiliki juga posisi yang tidak setara antara satu dengan yang lain. Ini bisa kita katakan bahwa tingkatan SMP lebih tinggi daripada SD, SMA lebih tinggi daripada SMP, perguruan tinggi lebih
tinggi daripada SMA dan seterusnya. Jadi untuk data penelitian yang melibatkan tingkatan seperti yang saya katakan tadi, seperti tingkat pendidikan, kemudian stadium penyakit dalam dunia pendidikan, kemudian pangkat seseorang, kemudian tingkatan kelas juga, ada kelas 1, 2, dan 3. Ini merupakan data ordinal. Data ini memiliki posisi yang berbeda-beda, sementara tidak bisa dilakukan pola operasi matematika di dalamnya. Kemudian untuk data berikutnya kita masuk ke data kuantitatif yang terbagi atas dua juga, ya ini data interval dan data rasio. Data interval ini dikatakan bahwa data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik atau skala sudah diketahui. Biasa juga diketahui bahwa tingkatan dan tingkatannya ini diketahui, besarnya juga antara nilai diketahui. Namun pada variabel interval atau pengukur atau data interval, kita tidak mengetahui kelipatan suatu nilai terhadap nilai lainnya pada skala interval, serta tidak memperoleh nilai tidak mempunyai nilai nol mutlak. Apa yang disebut dengan tidak diketahui kelipatan dari suatu nilai ini? Di sini misalkan pada saat kita mengukur suatu panas misalkan 10 derajat dan 30 derajat. Pada skala interval 10 ke 30, kita tidak mengatakan bahwa 30 derajat ini adalah 3 kali lipat dari 10 derajat ini. Namun kita hanya bisa mengatakan bahwa 30 derajat ini lebih panas 20 derajat dibandingkan dengan yang 10 derajat. Seperti itu. Kemudian untuk nilai nol mutlak ini berada pada suhu. Misalkan suhu 0 derajat. Suhu 0 derajat ini tidak mutlak bahwa dia tidak memiliki panas. Namun ini memiliki temperatur tertentu. Jadi pada saat minus juga memiliki panas, tapi ukurannya tidak seperti itu. Ini cuma semacam patokan nilai saja. Dalam dunia pendidikan, ini misalkan ini biasanya kita gunakan untuk pengukuran saintifik ya. Misalkan pengaruh suhu terhadap laju tumbuhan ya, laju pertumbuhan misalkan tanaman tomat. Di sini kita akan melakukan pengukuran suhu dari misalkan berapa suhu yang pada pagi, kemudian siang dan sore. Maka di sini kita akan memperoleh misalkan suhu 1 pada pengukuran pertama itu diperoleh misalkan 36 derajat. Pada sesi kedua atau siang hari kita akan peroleh misalkan lebih tinggi sedikit 38 derajat. Kemudian sesi ketiga atau sore hari ini agak turun misalkan 32 derajat. Hasil pengukuran ini atau pengukuran suhu ini kita akan menggunakan alat ukur yang namanya termometer. Data yang kita peroleh di sini merupakan data interval. Selain suhu, kemudian kalender, ini ada beberapa juga contoh untuk nilai interval. Seperti pengukuran yang menggunakan Fahrenheit, ini kan suhu juga, kemudian Celsius, kemudian ada beberapa perhitungan lain. Data yang lain itu adalah data hasil pengukuran, misalkan pengujian nilai pengujian matematika atau hasil belajar. Hasil belajar ini masuk dalam kategori interval. Untuk kategori hasil belajar ini, hasil belajar ini misalkan kita peroleh nilai si A misalkan memperoleh nilai
20. Kemudian si B ini memperoleh nilai misalkan 50. Di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa nilai si B ini 2 kali lipat lebih daripada si A. Namun kita hanya bisa mengatakan bahwa si A ini nilainya, si B ini nilainya 30 lebih baik daripada si A. Kemudian misalkan ada anak yang peroleh nilai angka 0, itu artinya dia tidak bukan berarti dia tidak memiliki pengetahuan untuk matematika. Namun bisa jadi dia dapat 0 karena adanya pengaruh dari luar, misalkan dia kurang siap atau misalkan ada kesalahan kunci jawaban pada saat pemeriksaan, seperti itu. Untuk data interval, kita masuk ke data rasio ya. Oke, kemudian di sini data rasio adalah hasil yang diperoleh dari pengukuran juga. Oke, di mana jarak antara dua titik skala ini sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Oke, di sini tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika untuk dua data ini. Contohnya adalah gaji, skor ujian, oke, jumlah buku, kemudian maaf, di sini untuk skor ujian ini ada di data interval ya. Kemudian untuk data rasio ini sudah jelas bahwa dia memiliki titik nol mutlak atau nol absolut. Di sini misalkan gaji tadi, jumlah buku, bisa juga berat badan, tinggi badan, bisa penghasilan ya, atau tadi gaji. Di sini untuk data rasio, tentunya kalau misalkan dalam satu penelitian kita akan meneliti misalkan jumlah buku ya, misalkan kita akan menganalisis jumlah buku di perpustakaan. Di sini untuk jumlah buku perpustakaan misal ada beberapa pembagian, ada misalkan untuk fiksi dan non fiksi, di sini jelas kalau misalkan kita berikan angka 0 di sini, kemudian di sini ada 20 buah, maka ini sudah jelas bahwa 0 ini berarti memang tidak ada atau di perpustakaan itu tidak memiliki buku fiksi, semuanya adalah non fiksi. Seperti pula untuk gaji. Untuk gaji ini misalkan kalau dia tidak memperoleh hasil atau penghasilan dalam satu bulan itu, maka gajinya bisa dituliskan dengan angka 0. Itu berarti memang tidak ada atau kosong penghasilannya, seperti itu. Untuk jenis penelitian data rasio ini diperoleh dari hasil pengukuran tadi, bahwa gaji kita bisa lihat berapa jumlahnya, tinggi badan, kemudian berat badan, ini kita bisa lakukan pengukuran. Dan memang bukan hanya tinggi badan, misalkan tinggi tanaman atau berat massa suatu benda ya. Kalau misalkan di sini 0, ya artinya tinggi badannya tidak ada atau tinggi benda tidak ada. Saking tipisnya ya berat badan misalnya atau berat benda, kalau misalkan nilainya 0 artinya memang tidak ada nilai atau tidak ada berat dari benda tersebut. Seperti itu untuk pembahasan mengenai beberapa jenis data yang biasa kita gunakan dalam ilmu statistik. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas beberapa lagi mengenai misalkan kita akan membahas mengenai teknik sampling, kita akan membahas mengenai populasi sampling pada video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk diikuti terus ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk di like, di share kepada teman-teman atau keluarga kalian yang membutuhkan. Kemudian jangan lupa untuk di subscribe ya. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.